Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 31 Juli 2025, yang dimana ini adalah hari terakhir di bulan Juli 2025, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini sebelum saya lanjut ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, semua analisa video yang saya buat setiap harinya itu adalah analisa live tanpa editing sama sekali. Dan apapun yang kalian lihat pada saat saya buat analisa, pada saat saya buat videonya, saya upload videonya, itu pure tanpa editing. Kalau kalian ngelihat tadi ada tombol subscribe, like dan sebagainya, itu pure dari OBS ya. Ini kalian bisa lihat sendiri taskbar saya yang hidup ini adalah sebelah kiri OBS, ini Chrome-nya, di sini Photoshop, dan ini adalah untuk lagunya. Jadi semua yang saya berikan ini tanpa editing sama sekali. Jadi gini ya, saya buat video analisa, kemudian saya lihat marketnya, saya lihat perspektif langsung apa yang saya buat, apa yang saya lihat pada video sekarang. Kayak sekarang ini jam 8.47 tanggal 31 ini ya, di bawah ya. Nih. Jadi apapun yang kalian lihat di video ini adalah pure tanpa editing sama sekali ya, tanpa editing sama sekali. Jadi kalau bisa kalian jangan bilang ini video yang dibuat-buat kemudian sengaja pakai script dan sebagainya, enggak ya, jujur ini enggak. Karena saya pribadi tidak pengen seperti itu. Karena saya pribadi ini adalah pengennya saya nge-share ke kalian semua live bagaimana melihat market, bagaimana membuat suatu analisa, bagaimana memproyeksikan harga dan sebagainya. Jadi di sini saya buat analisa, jadi gini ya ibaratnya ya. Saya record ini analisanya, oke. Saya record analisa, kemudian setelah record analisa selesai, saya buat thumbnail sedikit, baru kemudian saya upload ke YouTube. Setelah upload ke YouTube-nya selesai dan sudah diproses semua, sudah clear, baru saya publish. Makanya ini tidak bisa editing lama. Makanya kalau saya buat jam sekarang, ini misalnya kayak video durasi 30 menit atau enggak 20 menit selesai, ya tinggal upload ke YouTube, tunggu misalnya 30 menit dari proses YouTube, baru saya upload, baru saya publish gitu kan. Jadi jangan lagi ada yang bilang ini videonya videonya ini pakai sudah diprediksi sebelumnya dan sebagainya. Enggak ya, jujur enggak. Ini pure tanpa editing sama sekali. Makanya ini sekarang saya kasih lihat apa aja yang kelihatan di sini ya, di taskbar komputernya di sini ya. Jadi supaya kalian tidak aneh-aneh lagi nanti ya. Yang kelihatan juga saya di sini buka tabnya itu segini doang ya. Tabnya cuma segini doang tuh, nggak ada yang lebih. Oke. Nah, untuk kemarin bagaimana untuk masalah FOMC kemarin? Ya, kemarin sudah saya bilang bahwa ini ada channelnya. Secara overall kita itu bearish. Ya, kita itu bearish overall. Walaupun kita lihat di sini adalah ada pergerakan seperti liquidity ya kan, dia naik turun dan tertahan di angka 3331,5 yang dimana ini adalah support di H4, menjadi resisten yang valid luar biasa. Sudah saya buat garis juga kemarin ya kan. Dan di penghujung dari garisnya ini kalian bisa lihat tepat jam 8 malam per time frame H1 dan juga tepat di jam 8 malam juga per time frame M30 menit. Ini marketnya langsung drop ke bawah. Makanya kemarin sudah saya bilang kalau semisalnya fundamentalnya inline dengan technical, kita itu gampang banget snap 500 pip. Ya, kita gampang banget snap 500 pip ke bawah dan ngelewatin 3310. 3310 lewat, udah dia bisa langsung bubar ke bawah. Dan benar aja ya, 3310 lewat, kemudian retest ke 90, naik, retest 3300 dan kemudian turun sampai ke daily support ke 3271. Jadi kalau sekiranya kemarin ada yang ambil posisi sell ketika news keluar, itu kalian sudah mendapatkan profit yang aduhai besarnya. Ya, jadi total overall ya, pergerakan XAUUSD kemarin itu kayaknya beneran 500 pip sih seharusnya ya. Ini coba kita hitung ya. Jebret 660 pip. Sudah kalian bisa lihat. Ya, kemarin analisa sudah saya bilang kalau
fundamentalnya inline dengan technical, ibaratnya kayak jari Thanos tuh snap sekali 500 pip itu gampang dan terulang lagi. Ya, kemarin yang terakhir saya bilang adalah NFP kemarin di awal Juli, kemudian ini kejadian terulang lagi sebanyak total 660 pip. Tapi terkadang fundamental itu ataupun kalender ekonomi itu tidak memberikan kita hal yang pasti juga ya, karena terkadang kita ngelihat technical overall bearish dari semua time frame bearish lah, let's say. Kemudian tiba-tiba fundamental dari segi kalender ekonominya bilang wah hasilnya mix, ya udah. Kalau udah kayak begitu sih agak berat sebenarnya untuk ditradingkan. Tapi untungnya kemarin itu kalau kalian lihat ya beritanya itu wah hebat sih. Jadi di sini kalau kalian dari segi advance GDP kemudian diikuti oleh ADP non farm, itu hasilnya luar biasa sih jujur ya. Ini wow sekali. Yang pertama dari segi ADP. ADP di sini dari yang sebelumnya minus 33.000 direvisi naik minus 23.000, dan yang keluar per bulan Juni itu adalah per bulan Juli berarti ya kalau nggak salah ya. Biar nggak saya salah ngasih taunya. ADP per bulan Juli, berarti per bulan Juli adalah sejauh 104.000, bukan sejauh, sebesar 104.000. Ini besar sekali bedanya ya dari data sebelumnya minus 23.000. Wah ini sebenarnya kalian dikasih kesempatan buat instant sell loh ya kemarin tuh. Coba kalian lihat ini per jam 8.15 menit ya. Kita lihat ini jam 8 ini ya, ini jam 8 15 menit setelahnya ini candlenya ya, 15 menit jadi, kemudian di 20.30 atau enggak 5 menit lah kita lihat ya. Nah, jam 20.15. Oke, ini ya 20.15 keluar newsnya di sini ya, ketarik sedikit ya, tapi dari 26 sampai ke 30 cuma ketarik 30 pip doang. Ya, jadi yang telat 5 menit ataupun yang pas 5 menit, yang pas 5 menit kemungkinan angkanya dapat kena floating minus. Kemudian yang telat 5 menit itu langsung dapat profit dan harganya bagus 33.30 ya. Di situ kalian hajar sell sebenarnya bisa. Kemudian nextnya mana dia nih? GDP growth rate di kuartal kedua advance-nya itu wah luar biasa ya, dari minus 0,5 naik ke 3%. Itu gede loh ya. Karena kalau 3% itu adalah terakhir di kuartal ketiga dan kuartal kedua tahun lalu. Itu gede sih ya. Kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun lalu itu besar. Jadi ini bisa dibilang membuat XAUUSD-nya itu ya per langsung 20-30 kalian langsung instant sell juga langsung ke bawah ya. Jadi bayangin kalau kalian nunggu yang advance GDP aja, kalian langsung instant sell, news keluar dari 3323 langsung drop sampai 3.300. Ini 200 pip. Terus kalian kalau ada yang holding sebelum FOMC ya, ini sampai jam 11 malam sampai jam setengah 12 malam itu sampai 3288 ya. Kemudian pada saat FOMC itu menjelang FOMC marketnya naik ya. Ketika FOMC terjadi marketnya langsung ambiar ke bawah lagi ya. Oke, itu dulu sekilasnya. Kemudian dari segi FOMC bagaimana kemarin? Well, dari segi FOMC tidak potong suku bunga. Ya, ini nadanya kalau boleh saya bilang ya. Kemarin kan saya prediksikan nada dari FOMC pada saat press con, lebih tepatnya pada saat Jerome Powell adalah netral. Ya, jujur, netral. Tetapi menurut saya di sini netral tapi cenderung agak hawkish. Hawkish dalam artian bukan gini ya, bukan untuk kenaikan suku bunga dan sebagainya. Hawkish dalam artian September kemungkinan tidak ada pemotongan suku bunga. Akibatnya kalian bisa lihat di sini polling dari September 2025 tanggal 18 yang kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga ini sudah turun menjadi sekarang rasionya adalah 58/41. Kalian bisa lihat di sini. Ya, sebelumnya probability-nya minggu lalu adalah ini bahkan previous day ya. Previous day-nya di sini 63 dan 36. Kemudian tadi pagi Jerome Powell bilang, mana ada nggak kata-katanya, sebentar ya saya cari ya. Kayak kelamaan ya. Pokoknya kalian cari aja itu
September meeting tidak ada dalam diskusi ataupun tidak pasti masalah suku bunga bakal dipotong. Ya udah, ini akhirnya drop probability-nya dari yang 63 banding 34 menjadi 58 menjadi 41. Jadi bisa dikatakan kemungkinan September tidak akan ada pemotongan suku bunga. Oktober kemungkinannya di sini ya, Oktober dan Desember. Jadi kemungkinannya adalah 2 kali potong suku bunga tetap sesuai jadwal pada saat economic projection di bulan Juni kemarin, atau yang paling ekstrim adalah hanya 1 kali di bulan Desember nanti. Ya, ini Jerome Powell masih agak ragu-ragu sebenarnya, tapi tone-nya sih kalau boleh saya bilang netral, cenderung agak hawkish untuk mempertahankan suku bunga. Netralnya dalam artian ya sudah bilang kemarin kalau masalah inflasi kemudian masalah tarif itu sebenarnya belum terlalu berdampak pada kuartal kedua. Karena ingat tanggal 1 Agustus itu adalah batas reciprocal tarifnya. Ya. Jadi Trump itu masih memberikan ketidakpastian tentang tarif, oleh karena itu Jerome Powell selaku gubernur ataupun ketua dari Federal Reserve itu masih juga belum bisa memberikan kepastian, karena sekali lagi bagaimana kebijakan moneter mau berlaku kalau misalnya kebijakan fiskalnya aja masih belum jelas gitu kan. Makanya dampak dari tarif ini Jerome Powell juga masih agak ragu apakah dampak dari tarif itu beneran akan memberikan dampak negatif atau bagaimana. Walaupun dampak dari GDP kemarin ini gede banget ya, kuartal kedua itu naiknya ke 3%. Jadi sebenarnya ya kalau boleh saya bilang secara logika ekonomi ya, sementara ini sih tidak ada alasan sebenarnya The Fed potong suku bunga. Secara kita berpikir logika secara ekonomi ya. Di sini saya sekilas sedikit. Dalam berpikiran logika ekonomi maksudnya adalah kapan pada saat kapan suatu bank sentral itu perlu memotong suku bunga. Terutama dalam hal bank sentral yang besar ya, sekelas Amerika. Yang pertama pasti kita perlu lihat ekonominya dulu ya, bagaimana pergerakan dari ekonomi negara tersebut. Kemudian setelah ekonomi kita lihat, baru yang kedua adalah inflasinya. Setelah inflasi baru kita akan lihat dari sektor tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Baru setelah itu ya sektor-sektor yang lainnya. Jadi kalau ibaratnya kayak di Amerika sekarang ya, dengan data yang ada nih ya, Kalau boleh saya katakan kasar adalah dengan suku bunga yang masih di sekitaran 4,25 sampai 4,5%, itu inflasinya masih cenderung masih terkendali, masih under 3%, ya kan? Karena sekali lagi bank sentral itu menginginkan adalah inflasi yang terkontrol. Kemudian dari segi tingkat GDP kuartal kedua justru naik ke 3%. Kemudian tingkat pengangguran masih flat di angka yang sesuai di angka 4,1 sampai 4,3%. Kemudian dari tingkat tenaga kerja juga masih bagus, sekitaran 170, 150 sampai 200 ribu gitu kan. Jadi ibaratnya tidak ada urgency ataupun tidak ada suatu yang gawat kalau The Fed itu harus potong suku bunga, kecuali tiba-tiba GDP growth rate turun 2 kali, artinya kena resesi. Kemudian inflasinya semakin lama semakin turun, tidak terkendali. Ingat ya, kalau inflasi semakin turun itu juga tidak terkendali namanya. Tapi kalau flat dan cenderung naik turun itu terkendali namanya. Tapi kalau inflasinya terkendali ya nggak logis. Kecuali inflasinya semakin lama semakin turun, tiba-tiba inflasi di Amerika 1% gitu kan. Nah, itu baru bisa. Kemudian dari segi tenaga kerja semakin lama semakin rendah. Ya. NFP semakin lama dari tiap bulan itu 150 turun menjadi 100 ribu, tiba-tiba turun ke 90 ribu, 70 ribu, 50 ribu, kemudian tingkat penganggurannya naik dari 4,1, 4,2, 4,3, 44, 45 dan sebagainya. Nah itu baru ada urgency, The Fed wajib potong suku bunga. Masa sekarang ini nggak logis secara ekonomi itu, secara pola pikir ekonomi ini nggak masuk sebenarnya. Ya, makanya saya heran ini Trump menginginkan suku bunga rendah, tetapi dari segi ekonominya sendiri di Amerika itu dengan adanya tarif yang sejatinya bisa memperkuat indeks dolar itu malah
nggak make sense. Makanya saya bingung ini, dari logika ekonomi ini nggak masuk semua. Trump menginginkan suku bunga rendah, tetapi kalau pengen terjadi yang namanya trade deal kan berarti transaksinya kan bakal pakai USD, ya kan? Kalau transaksinya pakai USD negara-negara yang besar, otomatis permintaan akan USD kan naik. Permintaan akan USD naik, otomatis indeks dolar bakal gimana? Naik. Kalau indeks dolarnya naik, otomatis ekonomi di Amerika bakal bagaimana? Akan naik juga. Jadi gimana ceritanya Jerome Powell selaku ketua The Fed bakal potong suku bunga gitu loh. Makanya ini saya sebagai analis juga nih bingung nih, logika ekonomi yang gimana yang masuk sama Trump ini. Pengennya rendah, tapi kalau terjadi trade deals permintaan USD akan naik, otomatis USD-nya bakal naik. Kalau USD-nya naik, investasi ke Amerika juga akan, orang-orang bakal balik ke USD lagi. Suku bunganya juga tinggi, juga oke gitu kan, pembalikan ataupun imbal balik hasil obligasinya juga naik. Ya win-win gitu loh, win-win solution jadi sebenarnya. Jadi nggak ada alasan untuk potong suku bunga pun nggak ada. Makanya saya heran gitu, kenapa gitu kan. Semakin digencar Powell untuk potong suku bunga tuh maunya gimana. Apa mungkin ya, ini logika bodoh-bodohan aja ya, apa mungkin Trump itu menginginkan sekarang 3%. Ya kan, yang baru keluar datanya pertumbuhan 3%. Apa mungkin ini logika bodoh-bodohan adalah dengan adanya pemotongan suku bunga, Trump mengharapkan pertumbuhan ekonomi di Amerika adalah di atas, maybe let's say di atas 7%, di atas 6%. Wah, kalau itu sih hebat sih ya. Karena kalau kita compare ya, dari tahun-tahun sebelumnya itu yang ekstrim di atas ini pada saat setelah COVID sih ini ya. Ini beneran COVID itu langsung potong suku bunga ya kan soalnya. Paling ekstrim aja di sini paling tinggi ya itu 7,4% di kuartal keempat tahun 2021. Apa mungkin Trump pengen balik ke sini nih di atas 5% lah mungkin ya. Di atas 5 atau enggak 6%. Kalau mungkin kayak gitu kejadiannya, wow, itu logika bodoh-bodohan yang sudah agak gila sih sebenarnya. Cuman ya nggak tahu lah kita mau bagaimana ya. Kemudian dari segi tarif, kemarin akhirnya ada satu deal lagi dengan dengan Korea Selatan. Ya, Korea Selatan di sini ada trade dealnya yang sudah diumumkan sama Trump. Jadi di sini Korea Selatan ya will provide 350 billion. Kemudian Korea Selatan juga akan membeli sebanyak 100 billion dari gas dan juga dari energi produk lainnya dari Amerika. Dan Korea dikenakan tarif sebesar 15% saja. Lebih rendah dari Indonesia. Ya, dan ini setara Eropa kalau nggak salah kemarin ya. Itu. Jadi ada yang baru yaitu trade deal dari Korea Selatan. Kemudian kemarin ada juga dari India. India katanya dikenakan 25% karena akibat dari membeli barang dari Rusia. Kemudian dari Brazil juga itu katanya akan ada penambahan tarif. Kemudian dari segi chopper juga dinaikkan tarifnya. Banyak lah ya pokoknya. Lumayan banyak kemarin itu. Agak ribet ngerangkumnya sebenarnya. Tapi yang penting dari segi trade dealnya adalah Korea Selatan yang baru. Kemudian potensinya nanti akan ada India. Nextnya kemungkinan adalah Taiwan atau Hong Kong. Saya lupa sih ya, lagi satu. Ya, pokoknya negara Asia lah. Pokoknya negara Asia yang kemungkinan ada trade deal lagi. Itu ya. Nah, jadi sekilas seperti itu ya. Ini cukup panjang nih. Oke, sekarang kita ke technical. Karena kita sudah memasuki di penghujung bulan Juli. Kita akan lihat potensi bulan Juli seperti apa. Nah, kita akan lihat ini sudah kayak ada rambut-rambut ya di atas ini. Oke, dari segi monthly. Monthly, apa yang bisa kita proyeksikan dari segi monthly ataupun penutupan candle seperti apa yang kita bisa proyeksikan untuk monthly? Oke, untuk monthly di sini yang bisa saya proyeksikan adalah market dari monthly kalau boleh ditutup dengan kondisi merah candle. Ya. Ditutup dengan body candle merah kalau bisa, dan kalau bisa juga tutup di bawah 3.300 selaku level psikologi secara monthly ya. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan satu candle merah pertama setelah
candle merah pertama sejak Januari 2025. Jadi bayangin ya, dari Januari 2025 sampai kemarin Juni 2025 itu kita tidak pernah ada yang namanya candle merah di monthly. Jadi kalau kita melihat adanya candle merah sekarang, penutupan Juli nih ya sekarang, berarti kemungkinannya adalah bulan depan, skenario terburuk jika memang itu marketnya turun adalah bisa sampai untuk nutup shadow ataupun ekor bawah di sini, kemungkinan sampai 3120. Dan sekali lagi, itu adalah masih harapan saya. Jika memang mendapatkan harga murah, kita akan dapat untuk tembak. Tetapi ya, karena kemarin ini mungkin saya akan revisi sedikit ya. Target saya adalah bisa untuk tembak high, tembak all time high, hanya saja dengan kondisi sekarang, karena kemarin, lebih tepatnya tadi pagi, itu Jerome Powell bilang bahwa September kemungkinan tidak akan ada pemotongan suku bunga. Berarti skenario pemotongan suku bunga akan di-delay, kemungkinan adalah di bulan Oktober atau di bulan Desember. Berarti kemungkinannya adalah Agustus akan berat menjadi target low yang paling rendah. Ya, karena kemungkinannya September meeting di sini, jika skenario ini masih bertahan ya, berarti September kemungkinan akan masih hold suku bunganya. Jadi mungkin di September baru kita bisa dapat tembak harga jauh. Kemungkinannya loh ya. Karena skenario sudah agak berubah sedikit. Dari segi monthly indicator sih seharusnya tidak mencerminkan apapun, nih masih flat aja keduanya. Jadi kalau seandainya kita melihat adanya penutupan monthly di bawah 3.300 ya, di bawah 3.300, at least kayak begini ya, close-nya di bawah 3290 deh kalau mau ya. Di bawah 3290 menghasilkan kayak hammer ya, inverted hammer seperti ini. Menurut saya itu oke. Dalam artian ya kemungkinan bulan depan Agustus kita akan beres lah kemungkinannya. Walaupun secara seasonality agak nggak masuk. Nanti deh saya kasih seasonality-nya ya. Weekly otomatis belum ya, weekly karena kita belum close. Dari segi daily kalau kita lihat ya, kemarin sudah saya bilang kalau secara teknikal dan fundamentalnya inline 500 pip itu gampang. Dan beneran aja marketnya turun sejauh 600 pip. Dan sekarang bagaimana? Well, sekarang ini XAUUSD berada di titik crucial support daily ya. Sekali lagi, ini adalah titik crucial support daily karena dari segi daily per akhir bulan Juni 2025 ini adalah low terakhirnya. Dan ingat, kita sudah break dari trendline liquidity ya. Ini sudah di break, level 1 sudah di break, kemudian retest dia naik, kemudian level 2 sudah di break, kemudian pas juga kena daily supportnya di sini. Kemungkinan kita bisa melihat retracement sedikit sebelum lanjut turun. Target masih sama, kalau ekstrimnya adalah sampai 3245 atau 3250 yang ada di penghujung dari trendline-nya di sini. Jadi menurut saya ini marketnya masih punya utang sedikit di bawah untuk mencapai penurunan lebih lanjut ke bawah. Ya. Dari segi daily indicator sekarang semuanya menghadap ke bawah. Secara stokastik ini masih lebar ke bawah ya. Yang fast ini sudah di 18. Kalau dilihat fast 18 itu kemungkinan adalah hal yang pertama ya. Stokastik fast 18 adalah stokastik fast yang pertama semenjak terakhir itu Desember 2024. Jadi secara gasnya ini kemungkinan masih bisa ngedorong ke bawah. Tetapi dari segi RSI ini agak malu-malu, mentok di 42. Karena terakhir ini kan ini pas di 40 ya. Ini kemarin malam pas di 40. Nah ya 40,48. Kalian bisa lihat geser ke kiri. 40.48 terakhir itu adalah ada di Desember 2024. Sama ya. Berarti secara stokastik dan RSI ini terakhir adalah mencapai angka terendah itu di Desember 2024. Yaitu di 7 bulan yang lalu ya secara daily. Jadi ini hati-hati ya. Jadi sekalinya nanti kita bisa melihat stokastiknya drop lagi di bawah 18, di bawah 20 dan diikuti oleh slow stokastik,
dan ditambah dengan RSI yang drop di bawah 40, berarti secara historical kemungkinan marketnya bisa mengulang kejadian November 2024 kayak begini. Kenceng turunnya nih ya. Dari 2700 sampai 2500, $200. Ya. Lumayan tuh dari sini, ya kan, dari sini sampai sini. 2000 pip. Kalau dengan demikian 2000 pip turun, berarti $200 kemungkinan karena sekarang 3290-an, $200 berarti ya 3100 lah mungkin ya. Jika misalnya mengulang kejadian kayak begitu ya, $200 loh ya. Tuh, mungkin bisa sampai sini. 3000 mungkin itu udah ekstrim sih. Ya. Oke. Jadi harap hati-hati di sini karena kalau sekalinya daily-nya lanjut ngehadap ke bawah, ini bisa langsung junem ke bawah nggak pakai obat. Ya. Dengan kondisi secara daily berarti ini wajib close di bawah ininya ya, di bawah supportnya di sini. Nextnya di bawah 3271 di mana? Nextnya di bawah 3271 ya kita bisa pakai angka cantik aja ya, 3250. Ini udah 3250, ini sebagai angka cantik juga di daily ya, angka psikologi aja. Nah ya, ini sebagai angka psikologi aja. Apakah ini valid? Yes, valid. Ada dua yang valid ya. Satu adalah ini 3271 selaku supportnya terakhir. Ya ini bisa dikatakan minor tipis lah ya. Kemudian yang super valid sebenarnya 3250. Kalau kita bisa melihat daily close di bawah 3250 itu akan menjadi trigger yang cukup cepat sampai ke 3200. Oke, seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat dari segi daily, apakah ini bisa kita kategorikan sebagai drop based drop? Secara teorinya iya, tapi ini lebih dikategorikan sebagai area order block bearish sih ya, order block bearish ataupun sebutannya supply. Karena kalau ini dibilang sebagai drop based drop, maka seharusnya kita melihat minimal adalah setengah dari drop yang pertama. Drop yang pertama ini kan sebesar ini ya, kemudian marketnya sideways ya. Kalau mau lihat ini sebagai base untuk drop, maka seharusnya kita bisa melihat penurunan minimal setengah. Berarti minimal setengahnya adalah sampai 3200. Minimal setengah ya, minimal setengah tuh. Nah kalau diukur dari sini sampai sini, ini kan 4%. Jadi kalau ibaratnya nanti dia turun lagi, nah ini saya turunkan lah ya. Tuh. 3% di sini. Kalau 2%-nya ya 3225 lah di sini. Itu baru bisa saya kategorikan ini sebagai drop based drop. Tapi untuk sekarang sih ini hanya sebatas ya supply ya, bearish OB juga ya, dan sebagainya. Ya, sekarang sih ini sekali lagi ini masuk ke dalam zona supportnya ya. Ini sudah masuk ke dalam zona area support, jadi harap dikonsiderin. Kalau ada yang mau nge-buy di area ini, oke aja, nggak masalah karena ini adalah sudah valid minor supportnya. Asalkan kalian hati-hati nanti di sini. Itu aja. Ya, H4. Kalau kita lihat dari segi H4, indikatornya ini masih menghadap ke bawah seperti yang sudah saya bilang kemarin ya kan. Ini secara stokastiknya naik, cuman harganya naiknya pelan-pelan. Nah, sekarang sudah nge-cross ke bawah nih ya. Ini sudah kencang ke bawah dan ini sudah ini menganga ke bawah nih yang stokastik H4. Secara RSI ini nggak masuk karena stokastiknya menghadap ke bawah, RSI-nya tapi malah justru menghadap ke atas. Nah, ini nggak sinkron nih. Secara H4 ini nggak sinkron, powernya lemah tapi momentumnya naik. Nah ini nggak sinkron ya, momentumnya lagi nggak sinkron. Jadi menurut saya jika nanti marketnya memilih untuk mereset momentum H4 tanpa mengubah power, jadi ketika nanti RSI-nya naik tetapi powernya masih menghadap ke bawah dan RSI-nya lanjut nge-cross ke bawah lagi, bukan nge-cross, menghadap ke bawah, dan diikuti oleh powernya yang masih menghadap ke bawah, ini bisa lanjut drop lagi ke bawah. Jadi ini tinggal pilih salah satu nih yang mana market maunya ngebuang. Apakah dia mau ngebuang momentumnya untuk mendapatkan momentum baru, atau ini memang momentum naik tetapi dia ini ngebuang powernya untuk turun. Itu aja sih. Dari segi H4 kalau kita lihat ya, ini berarti bearish OB-nya bisa dikatakan valid ya, tuh.
Ini biris OB-nya valid, kena, dan kemudian drop. Apakah kita bisa ubah biris OB-nya? Bisa. Dari sini sampai sini sekarang ya. Ini adalah biris OB-nya yang baru. Ini cukup jauh sih sebenarnya ya, 3323. Untuk dari segi, daily resistance sekarang menurut saya sih tidak berubah ya. Untuk sementara sih ini daily resistance tidak berubah, oke. Ini tetap masih di sini daily-nya. Tidak berubah sama sekali. Kemudian dari segi daily apa ya? Sebentar, daily-nya bisa saya ganti nggak? Belum bisa ya, kita ke H4 dulu deh ya. Kita ke H4. Kita ke H4, kita pakai Fibo besar. Coba kita ukur sebenarnya ini penurunan bisa sampai mana ya. Dari sini sampai sini. Pas marketnya kena 1272, oke. Ada di 3275. Sudah pas kena 1272, kena kemudian retrace naik. Jadi apakah ada kemungkinan retrace-nya naik? Ada. Target di bawah 1618 ada di 3230. Dan di sini secara H4 ini adalah demand sekaligus bullish OB-nya yang sebesar ini. Mepet sih ya, tuh mepet. Kalau dari segi daily sih nggak kelihatan ya, dari segi daily nggak kelihatan. Cuman dari segi H4-nya ini ada bullish OB dan juga ada area demand yang segede gaban ini ya, dari 3230 sampai 3210. Lumayan gede ya. Dan ingat ini kita masih ada target yang saya perlu kena yaitu di 3200. Oke. Tuh, ini Fibonacci yang gede ya. Ini sudah kena 1272 tuh ya. Kemudian dari segi H4 yang bisa ditarik support resistance sekarang adalah tetap sama yaitu di 3300 ya. Ini saya rasa 3300 masih menjadi angka favorit untuk sekarang ya. Dia H4 break tapi retest belum. Ya, menurut saya sih H4 ini tidak akan terlalu dikonfirmasi 3300-nya sih ya. Untuk sekarang sih ini dia sudah ngetes ini ya secara H4. Bentar, kayaknya saya perlu ada dua apa satu ya. Oke, ini ya. 3288,9. Ini sih sudah dites selaku resisten menjadi support di break menjadi resisten. Ini minornya di 3288,9 ya. Kalau Fibonacci H4 ya, sebenarnya ini kita masih membuat drop-dropan jauh loh kalau ditarik dari sini ya. Ini dari sini drop ya, itu nggak nyampe tuh kan, nggak nyampe. Kemudian di sini juga nggak nyampe, di sini juga nggak nyampe, di sini juga nggak nyampe. Tuh, semua kena 23,6. Jadi otomatis ditariknya adalah dari paling atas ke yang paling bawah. Di sini di 38,2 ada di 33333. Nah, ini mantap nih ya. Kalau kayak begitu apakah kita bisa nge-buy sekarang? Di sini sih 23,6-nya areanya nggak terlalu bagus sih ya, di 3308. Di sini 38,2. Daily resistance di 53, 61,8 di puncaknya. Ini jauh banget sih. Itu dulu ya dari segi H4. Ini nggak ada yang banyak bisa saya katakan sih sebenarnya dari segi H4 ya. Ini minor ya, 3288 ini minor sebenarnya. Sekarang kita ke H1. Dari H1 ini dibilang sebagai biris OB sih iya sebesar ini ya. Ini sudah kena biris OB sebenarnya, sudah kena biris OB ya kan. Kemudian ini 3290 ya, ini juga H1 sih ya, ini juga H1 nih ya. Ini juga H1 nih, berarti ini H4 dan H1 ya, saya pakai H1 aja lah. Kemudian 3300 ini juga H1. Ya, ini juga H1. Berarti kalau mau paling atasnya sih di sini ya. Nah,
Tapi kalau kalian mau pakai yang atas doang, di sini juga boleh sekitaran 3.300. Ini. Secara H1 coba kita hitung Fibo-nya ya. Kita paksa tarik Fibo dari sini sampai sini. Ini sudah ekstrim sampai 200%, berarti itu sudah kejauhan. Coba kita tarik swingnya dari sini ke sini. Nggak nyampe 38,2. Kemudian dari sini ke sini. Ini 50% pas di 3.300 dan 3.301. Ya. Kemudian 61,8 itu 3308 dengan berapa tadi perpotongannya ya? Saya lupa. Ini dan ke sini 3308 versi time frame H1 yang pendek adalah 61,8. Kemudian itu adalah versi panjang 23,6. Oke. Ya, jadi di sini sepertinya ada suatu hal sih. Bentar ya. Cara H1 seperti itu. Kemudian M30 nggak ada. M15 nggak ada. M5-nya sih yang ada ya. Ini M5-nya sih yang ada. Supply-nya kecil di sini. Ini sih nggak kelihatan ya. Satunya sih bearish fair value gap, itu aja sih. Kalau dicari sih ini nggak ada yang bagus sih ya di atas ini sebenarnya. Apakah angka kemarin kita bisa pakai 3310? Kemarin saya buat 3310 ya. Kalau di sini sih kelihatannya 3308. Ini sih 3308 udah dites ya. 3308 sudah dites. Ya, kalau ini balik lagi ke atas, kemungkinan bisa lanjut turun lagi. Ini pakai H1 lah ya. H1. Oke. Sekarang ini marketnya retrace naik. Nah, kalau gitu apakah boleh nge-buy? Sudah telat ya, sudah telat sekali nge-buy-nya. Kalau dilihat ya sekarang ya, menurut saya sih ini kita melihat suatu apa ya bahasanya ya, kenaikan. Entah, coba saya pakai ini ya, pakai apa namanya, swing pendek deh. Ini berapa? 67,8, 68. Ini sih sekarang Fibo pendeknya udah kena 61,8 nih ya. Udah kena 61,8. Apakah ini bakal melanjut penurunan? Kayaknya sih ini momentumnya masih agak kenceng naik ya. Tanpa saya ngelihat stokastik dan RSI pun ini momentumnya masih agak kenceng naik nih. Masih agak lumayan kenceng naik nih. Ya, masih lumayan kenceng naik. Kalau kayak gitu apakah sudah telat nge-buy? Jelas ini sudah telat nge-buy. Kalau mau nge-sell bagaimana? Sementara ini ya yang bisa saya kasih kalau mau nge-sell 15 menit sih di sini fair value gap-nya nih ya. Ini 15 menit fair value gap terakhir nih ya. Fair value gap terakhir. Tapi menurut saya sih ini udah agak sulit sih. Bentar ya. Ini naiknya bagaimana? M1. Oke, M1-nya ini lepas posisi, dihajar lagi. Ini ngebangun liquidity, dipaksa naik, dilepas posisi, di buy lagi. Ini ada liquidity kecil di sini ya. Di bawah. Wah, ini agak sulit nih ya, agak sulit nih. Agak sulit nih, agak sulit. Ingat ya, H4, H1 itu masih bearish semua, tidak ada halangan kecuali nanti H1 break di atas 3305, kemungkinan besar ini bakal menjadi change of character. Ya, karena secara H1 kan begini ya. Dia low,
high, lower low, lower high, lower low. Jadi ini kemungkinannya bisa aja marketnya ngebuat lower high baru ya kan. Cuman apakah sudah worth it buat nge-sell di sini? Nah, itu sekarang problemnya. Sementara ini sih belum kelihatan ya. Sementara ini sih belum kelihatan nih. Cuman ini harganya masih kena H1 support become resistant dan sudah kena 61,8 tadi Fibo pendeknya ya kan. Jadi kalau ada yang mau nge-sell, tunggu konfirmasi sekarang sih sebenarnya. Kalau mau sell di bawah support ya, menurut saya adalah kalau ada minimal 15 menit sepertinya deh. 15 menit atau 5 menit. Nah, coba di bawah ini. Set, ketemu nggak 82? 82. Ini 83. Ini angkanya nggak bagus banget sih sebenarnya. 83 ya. Ini sebenarnya sih nggak bagus banget angkanya. Cuman ya 83 kok. 83 lah ya. Kalau ada 15 menit ya, 15 menit atau enggak 5 menit di bawah 83, menurut saya itu kalian bisa cari untuk sell sih. Ya, cari untuk sell. Kayak begini, target sampai di ya sampai 70 lagi boleh atau enggak bagaimana. Ingat ya, secara time frame gede banget Fibonacci-nya ini 3271 sudah kena 1272. Jadi kalau kena 1272 dan ini marketnya retrace naik tiba-tiba tinggi, ya itu wajar ya, karena sudah kena 1272. Target 1618 itu di 3 berapa tadi ya? 3228 di sini ya. Kayaknya tadi di sini deh. Coba ya, saya lupa. Bentar. Terakhir sebelum saya tutup. Ya, betul ya, 3228 di situ. Jadi ini masih ada kemungkinannya jika marketnya masih ngeboost ke bawah, masih ada volumenya ke bawah, terutama H4-nya ini tinggal muter aja ke bawah lagi dan disambung dengan daily yang close di bawah 3270 hari ini masih bisa ngedrive turun sampai ke 30 sampai ke 50 bahkan daily support next-nya itu ya. Jadi otomatis kita bakal tetap mencari open sell sekarang. Kalau mau open buy, menurut saya ini agak susah. Apalagi ditambah dengan tadi South Korea sudah ada trade deals. Kemudian FOMC yang masih netral cenderung hawkish mempertahankan suku bunga. Kayaknya ini agak berat kalau ini bisa naik tinggi sekali melakukan retracement tinggi. Ya, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.